Baiklah, saudara, pada yang minggu lalu telah saya sampaikan mengenai macam-macam hukum perdata, yaitu yang terdahulu adalah hukum perdata dalam arti sempit, dan sekarang yang kedua adalah hukum perdata dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti sempit artinya adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang dibuat di dalam BW saja. Sedangkan hukum perdata dalam arti luas, keseluruhan peraturan-peraturan yang diatur di dalam BW dan BVK. Di sini karena sifatnya asas, harus terlebih dulu saudara pahami apa itu BW dan BVK. Kenapa kedua-duanya mengatur dalam bidang hukum privat, kok diatur di dalam dua buku, serta bagaimana hubungannya antara BW dan BVK. Yang selanjutnya, hukum perdata juga dibedakan menjadi hukum perdata material dan hukum perdata formil. Ini pembedaannya lagi ya. Yang disebut dengan hukum perdata material adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam bidang hukum perdata. Saya ulangi, yang disebut dengan hukum perdata material adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam bidang hukum perdata. Sekali lagi ya, hukum perdata material adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, hak dan kewajiban subjek hukum dalam bidang hukum perdata. Di sini disebutkan adalah hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Karena apa? Yang diatur dalam hukum perdata material, subjek hukum ini ada subjek hukum yang berupa orang dan ada subjek hukum yang berupa badan hukum. Nanti secara khusus akan saya jelaskan mengenai subjek hukum. Kaitannya hak dan kewajiban baik terhadap orang maupun badan hukum. Di mana diaturnya mengenai hukum perdata material? Hukum perdata material diatur dalam 3 buku. Pertama, diatur di dalam Burgerlijk Wetboek atau BW. Yang kedua, diatur dalam Wetboek van Kopenhandel atau WVK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang ketiga, diatur di dalam Veilismen Verordening. Jadi ingat ya, di mana diaturnya hukum perdata material ini? Pertama di dalam BW,
kedua WVK, dan yang ketiga diatur dalam Punishment Verordening atau undang-undang tentang kepailitan. Sekarang kita lihat yang pertama di dalam BW. Seperti saya sebutkan pada waktu saya membicarakan mengenai hukum perdata dalam arti sempit yang konsentrasi kajiannya adalah dalam BW, maka di bawah juga di dalam hukum perdata material. Sehingga hal ini, lihat kajian materi apa yang diatur di dalamnya. Memang dalam buku 1 mengatur tentang orang sebagai subjek hukum. Kapan orang menjadi subjek hukum? Sejak ia lahir hidup. Ya, tanda hidup bernapas ya. Dan yang kedua diatur di dalamnya adalah tentang domisili. Domisili, di mana keberadaan si subjek hukum ini. Yang ketiga mengatur tentang pencatatan sipil. Pencatatan sipil. Jadi setiap kependudukan ini harus diregistrasikan sehingga nanti dapat diketahui berapa sih jumlah penduduk dalam setiap negara, bahkan dapat dibedakan berapa angkatan kerjanya, berapa yang ternyata masih menganggur, disguised in employment, atau berapa yang sudah pensiun, kakek-kakek dan sebagainya. Dan yang keempat dalam mengatur tentang perkawinan. Jadi kalau kita perhatikan dari pasal 26 sampai dengan 249 itulah mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Yang kelima tentang perlunakan atau handlifting. Perlunakan atau handlifting ini artinya adalah untuk mempersamakan status hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur dengan orang yang sudah dewasa, sehingga dengan perlunakan ini atau handlifting, apabila si subjek hukum ini melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukumnya adalah menjadi sah. Hal ini diatur di dalam pasal 419 sampai dengan 432. Yang selanjutnya, keenam, mengatur juga tentang pengampuan, bukan pengampunan, pengampuan atau kuratil. Kalau kita perhatikan dari pasal 433 sampai dengan 462, maka di sini sebetulnya dalam lembaga kuratil terdiri dari yang menyelenggarakan lembaga kuratil ini yang disebut kurator. Orang yang diampu itulah kurandus. Kenapa di sini ada lembaga kuratil? Karena dimanapun juga dapat terjadi adanya orang-orang yang tidak mungkin akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain, yang pada umumnya diukur dari IQ-nya, intelligent quantity. Dan pada umumnya mereka yang ada di bawah lembaga kuratil ini
orang-orang yang idiot, karena orang idiot ini dia tidak mungkin akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kalau dilihat dari usia, memang usianya berarti di sana adalah usia dewasa. Tapi untuk mandi saja harus dimandikan. Mau memakai baju juga harus dikenakan bajunya. Itu sehingga mereka perlu bantuan orang lain. Itu pengampuan. Hal lain lagi yang diatur masih dalam buku 1 itu mengenai ketidakberadaan di tempat. Ketidakberadaan di tempat. Artinya adalah kalau dalam suatu keluarga ada salah seorang di antara keluarganya ini meninggalkan tempat kediaman bersama dalam waktu yang relatif lama, tidak pernah ada kabarnya, bahkan di sini juga tidak pernah pamit kemana tujuannya. Ini bagaimana status orang ini? Apakah dia masih hidup, masih sebagai subjek hukum, ataukah tidak? Inilah yang diatur pada buku 1, diatur pada pasal 1 sampai dengan 495. Yang kedua, buku 2 ini judulnya adalah tentang benda atau van Zaken. Kaitannya dengan tentang benda, seharusnya bahwa antara judul dengan materi yang diatur di dalamnya mestinya harus sesuai. Tapi yang dilakukan penelitian oleh Profesor Myers, ternyata terdapat keganjilan-keganjilan. Misalnya, keganjilan itu pertama tentang warisan. Warisan tidak saja adanya suatu pengalian kepemilikan suatu kebendaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada si ahli waris. Tapi di dalam warisan ini terdapat adanya hukum keluarga dan hukum perikatan. Terdapat kedua hukum ini. Pada hukum keluarga menentukan siapalah yang nanti akan tampil sebagai ahli waris. Dan kaitannya dengan hukum perikatan adalah kaitannya dengan adanya hubungan hukum pihak ketiga, misalnya dengan kreditur, ternyata masih ada hutangnya, tapi si debitur meninggal dunia. Ini kan akan terkait dengan hukum perikatan, siapa yang harus melakukan pembayaran pelunasan itu. Di samping itu yang tidak tepat lagi memang adalah yang mengatur tentang hak-hak istimewa atau hak privilege. Misalnya kalau kita lihat pada 1139, juga pasal 1134 ataupun 1149, ini kan hak dari si kreditur untuk memperoleh pembayaran, pelunasan hutang yang didulukan daripada kreditur-kreditur yang lain. Kok ini dimasukkan dalam hukum benda? Ini kan utang piutang, mestinya diatur dalam hukum perikatan. Demikian juga kaitannya dengan gade yang kita perhatikan dari 1150 sampai 1160 mengatur hak kebendaan yang berupa benda bergerak untuk dijadikan pelunasan utang tertentu. Pelunasan utang tertentu.
Jadi dengan adanya perikatan khusus ini dan bendanya sudah tertentu, benda mana, sudah adanya penunjukan benda tertentu yang dijadikan sebagai jaminan utang. Juga mengatur mengenai hipotek. Hipotek ini juga hak kebendaan yang berupa benda tidak bergerak yang untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang tertentu. Utang piutang. Makanya di sini masih juga diungkapkan oleh Profesor Myers bahwa di dalam buku 2 apabila diperhatikan hubungan antara judul dengan isinya adalah tidak sesuai. Sekarang kita perhatikan mengenai buku 3 BW, judulnya adalah tentang perikatan, di mana perikatan ini diatur dari pasal 1233 sampai dengan 1864. Diatur dari pasal 1233 sampai dengan 1864. Di sini harus dipahami pemahaman awal yang nanti hukum perdata 1 ini bisa mengantar juga kepada hukum perdata 3. Apa yang dimaksud dengan perikatan? Apa yang dimaksud dengan perjanjian? Bagaimana hubungan perikatan dan perjanjian dan sebagainya? Sebagai pemahaman awal, yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi. Saya ulangi, yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum kekayaan, di mana pihak satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi. Maksudnya di sini perikatan yang terletak dalam bidang hukum kekayaan artinya bahwa segala sesuatu yang menjadi objek perikatan ini harus dapat dinilai dengan uang. Segala sesuatu yang menjadi objek perikatan di sini harus dapat dinilai dengan uang. Sehingga terdapat dua pihak. Pihak yang berhak atas prestasi, ini pihak yang disebut dengan pihak kreditur. Sebaliknya, pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi disebut dengan pihak debitur. Namun di sini di dalam perikatan, dalam suatu perjanjian, tidak selamanya dua pihak. Bisa terjadi adanya perjanjian satu pihak, ensidik. Inilah perjanjian sepihak.
Jangan dirasakan aneh. Inilah hukum. Apa sih misalnya perjanjian yang satu pihak? Yaitu tentang testamen. Ini kan hanya dikehendaki oleh satu pihak saja, oleh si pembuat testamen. Jadi kalau saudara perhatikan pada pasal 875 BW, testamen ini adalah surat yang berisi pernyataan terakhir seseorang tentang apa yang ia kehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Dan testamen ini dapat dicabut kembali. Inilah satu pihak. Karena apa? Siapa yang ditentukan dalam testamen? Di sini tidak ada kesepakatan, tapi apa yang dikehendaki oleh satu pihak. Memang pada umumnya kalau perjanjian ataupun perikatan ini terdiri dua pihak. Pada umumnya, misalnya dalam perjanjian jual beli ada pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam perjanjian sewa menyewa ada pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Perjanjian kuasa ada pihak pemberi kuasa, ada pihak penerima kuasa. Ini dua pihak, tapi juga ada perjanjian yang diikuti oleh banyak pihak. Artinya diikuti lebih dari dua pihak. Banyak pihak-pihak ini. Apa misalnya? Yaitu di dalam pendirian suatu badan usaha ataupun badan hukum. Saya sebutkan badan usaha juga badan hukum. Karena badan usaha ini belum tentu berbadan hukum. Badan usaha bukan badan hukum, misalnya persekutuan perdata, komanditer vennootschap, firma. Ini adalah suatu badan usaha, suatu lembaga, suatu badan yang menjalankan perusahaan, tapi bukan badan hukum. Sedangkan yang disebutkan dengan badan hukum memang ditentukan oleh undang-undang adalah suatu badan hukum yang menjalankan usaha bla 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 dan sebagainya. Apa misalnya? Perseroan terbatas, koperasi, yayasan. Ini adalah badan hukum. Ya kalau perbedaannya di sini, kalau perseroan terbatas kan memang tujuannya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau sebagai suatu yayasan nggak boleh tujuannya mencari keuntungan. Tapi kalau yayasan ini kaitannya dengan tujuan-tujuan sosial. Ini perikatan. Dan apa perjanjian? Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya untuk melaksanakan sesuatu hal, atau satu pihak yang mengikatkan diri kepada seorang lain atau lebih. Dan hal ini memang di dalam kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, di dalam berinteraksi, ada yang berupa suatu perjanjian, ada yang berupa perikatan. Dan di mana perbedaannya?
perjanjian adalah merupakan konkretisasi dari perikatan. Dengan kata lain, kalau perikatan ini sifatnya abstrak, artinya tidak jelas subjek-subjeknya yang mana. Tapi ini maksudnya adalah berlaku umum. Tapi kalau perjanjian, subjek-subjek hukumnya sudah jelas. Dan apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak ini. Di samping itu juga dengan adanya perjanjian melahirkan perikatan. Dengan demikian bahwa perikatan tidak sama dengan perjanjian karena pengertian dari perikatan lebih luas daripada perjanjian. Inilah setelah kajian dari buku 3 judul tentang perikatan. Apakah setiap perikatan ini berlaku sah? Suatu perikatan adalah sah apabila memenuhi ketentuan dalam 1320 BW. Jadi suatu perikatan ini adalah sah apabila sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 BW. Yang berisi unsur pertama yaitu adanya kesepakatan dari para pihak. Sepakat, artinya sepakat bahwa apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan demikian adanya suatu persamaan kehendak. Ini sepakat ya. Yang kedua, kecakapan dalam pembuatan perikatan. Kapan orang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum? Seseorang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum kalau ia sudah dewasa. Jadi kalau usia belum dewasa tapi ia melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatan hukumnya ini dapat dimintakan pembatalan. Kapan dianggapnya cakap hukum? Orang tersebut ada cakap hukum sebagaimana diatur dalam pasal 330 BW, yaitu telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Jadi bagi mereka yang sudah 21 tahun lewat itu jelas dewasa, tapi bisa juga belum 21 tahun tetapi kalau ia telah melangsungkan perkawinannya maka perbuatan hukumnya menjadi sah karena sudah cakap hukum. Hal ini dikarenakan usia boleh nikah yang diatur di dalam BW ini kalau si pria sudah berusia 18 tahun dan si wanita sudah berusia 15 tahun. Tapi dalam undang-undang kita telah mengatur seseorang dianggap cakap hukum melakukan perkawinan kalau si pria telah berusia 19 tahun atau lebih dan si seorang wanita ini telah berusia 16 tahun. Ini syarat yang kedua, cakap yang diatur pada 1320 BW. Unsur keempat, hal tertentu. Ini artinya objeknya harus jelas. Apa yang menjadi prestasi, apa yang menjadi objek di dalam suatu perjanjian, ini harus jelas objeknya apa.
Apakah tentang utang piutang, pinjam meminjam, pinjam pakai, sewa beli? Karena banyak juga adanya perbuatan-perbuatan hukum yang kadang-kadang sangat tipis perbedaannya. Misalnya, jual beli dengan hak untuk membeli kembali bandingkan dengan gade. Ini bedanya juga tipis sekali, sehingga prestasi ini harus jelas. Atau dalam masalah jual beli, misalnya jual beli pasir 1 truk, ini harus jelas jenis pasirnya pasir apa, pasir uruk, pasir plesteran, pasir cor-coran dan sebagainya. Juga 1 truk itu berapa? Apakah volumenya 4 kubik atau 7 kubik? Ini harus jelas. Jangan sampai mau beli pasir segundukan. Nah, segundukan itu ukurannya berapa? Itu adalah tidak jelas mengenai hal tertentunya. Dan syarat keempat di dalam 1320 ini adanya suatu kausa yang halal atau sebab halal. Artinya sebab halal ini bahwa perjanjian ini didasarkan pada suatu ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Ini adalah kausa yang halal. Jadi apa yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Masih dalam hukum perikatan, setelah kita melihat bagaimana pengertiannya dan apa yang menjadi objeknya dan bagaimana syarat sahnya perikatan, yang selanjutnya adalah tidak kalah pentingnya mengenai asas dari perikatan. Kalau asas ini ternyata dilanggar, akan berakibat bahwa perbuatan hukum tersebut tidak sah atau cacat hukum atau batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan. Asas dari suatu perikatan sebagaimana diatur dalam 1338 BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah sah, ya, dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi kalau perjanjian yang dibuat secara sah, artinya perjanjian ini sesuai dengan 1320, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi tidak berlaku bagi orang-orang yang di luar membuat perjanjian itu. Hal ini penting sekali, ya. Pertama, asas yang ada di dalamnya adalah mengatur mengenai kebebasan berkontrak. Arti kebebasan berkontrak artinya bahwa para pihak ini mempunyai kebebasan akan berkontrak dengan siapa, apa yang menjadi objek kontrakannya, dan bagaimana bentuk surat kontrak itu. Bentuknya boleh tertulis, boleh lisan. Jadi perjanjian ini boleh tertulis, boleh lisan. Asas kebebasan berkontrak. Asas yang kedua adalah asas konsensualitas, yang artinya bahwa perjanjian ini terbentuk karena adanya konsensus. Konsensus
Ini berarti bahwa perjanjian ini tercapai atas dasar kesepakatan. Adanya kesepakatan dari para pihak, makalah ini terbentuk perjanjian. Akibat hukumnya apa? Karena perjanjian ini dibuat oleh dua pihak, akibat hukumnya perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Ingat, akibat dari konsensus ini, karena perjanjian ini disepakati dari kedua belah pihak, akibat hukumnya perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Asas yang ketiga, asas itikat baik. Maksudnya apa? Bahwa pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian ini harus mempunyai itikat baik. Jangan mempunyai tujuan untuk menjerumuskan pihak lain. Dengan etiket baik ini, tujuan dengan cara yang baik, tujuannya baik, sehingga hal ini nanti akibat-akibatnya memang apa yang dikehendaki oleh para pihak dapat terwujud dengan baik. Tapi misalnya banyak juga kadang-kadang adanya kelalaian. Ya kalau kelalaian ya bermasalah ya. Adanya cacat tersembunyi. Udah ngerti benda itu cacat, tapi dijual katanya, wah ini masih bagus. Ini asas etiket tidak baik. Tapi kalau etiket baik dengan tujuan baik, tidak ada rencana untuk menjerumuskan pihak yang lain. Dan asas keempat adalah pacta sunt servanda. Maksudnya karena perjanjian tersebut adalah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, pacta sunt servanda artinya bahwa karena perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka para pihak tersebut ini wajib melaksanakan apa yang telah menjadi prestasi dalam perjanjian. Pihak yang tidak melaksanakan perjanjian dengan baik ini dimaksud ia melakukan wan prestasi, artinya prestasi buruk. Wan prestasi dapat berupa tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan perbuatan yang dilarang, atau melakukan perbuatan yang tidak diperjanjikan, atau sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan. Yang perlu adanya somasi karena terlambat dalam penyelesaian prestasi. Jadi ada perbuatan ini sama sekali tidak dilakukan, atau terlambat, atau melakukan perbuatan yang dilarang, atau melakukan suatu perbuatan yang tidak diperjanjikan. Inilah 4 bentuk wan prestasi. Apa akibat yang timbul? Ya pihak yang dirugikan akan menuntut ganti kerugian. Ini dasarnya pacta sunt servanda. Mestinya harus masing-masing bertindak baik. Apa yang menjadi kewajiban masing-masing
harus dilaksanakan. Kecuali ada alasan-alasan overmah. Ini yang biasanya dijadikan senjata bagi mereka yang berperang, tidak melaksanakan prestasi dengan baik karena adanya overmah. Misalnya saya pesan suatu barang dari suatu toko, diperjanjikan pada tanggal 8 Oktober selambat-lambatnya jam 6 harus sudah dikirim ke rumah. Tapi karena adanya demonstrasi, semua jalan tertutup, sehingga pihak debitur ini tidak dapat melaksanakan prestasi dengan baik karena ada demonstrasi. Ya, orang bagaimana akan jalan ya, melalui jalan lain-lainnya, jalan tikus nggak bisa dilewati orang. Ya kan? Ya, orang nyebut jalan tikus, mestinya yang lewat ya tikus, jangan orang. Dan yang asas terakhir adalah asas kepribadian. Maksudnya asas kepribadian ini bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak ini hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Inilah asasnya. Dengan telah mengetahui asas-asas ini, maka bagaimana pengaturan berakhirnya dari suatu perikatan? Ada 10 hal yang dijadikan alasan-alasan berakhirnya dari suatu perikatan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1381, yaitu adanya suatu pembayaran. Pembayaran ini bisa berupa uang maupun dapat berupa uang. Misalnya seorang tukang pinjam uang, tapi pembayarannya bukan dengan uang, dengan tenaga. Yang kedua, karena adanya di sini tergantung pada waktu. Jadi diperjanjikannya suatu benda sebagai jaminan untuk pembayaran. Bisa dengan adanya pembaruan utang atau novasi, adanya perjumpaan hutang atau kompensasi, adanya pembebasan utang. Dengan pembebasan maka berakhirlah dari perjanjian itu dan sebagainya. Dan terakhir karena adanya daluarsa. Inilah tinjauan terhadap buku 3 dan terhadap buku 4 BW masih hukum perdata material. Buku 4 ini ada sebagian sarjana yang berpendapat, misalnya Profesor Myers, mengenai pembuktian dan daluarsa ini kan merupakan tahapan-tahapan di dalam beracara dalam bidang hukum perdata. Mengenai tahapan-tahapan dalam praktek beracara ini, kenapa dimasukkan di dalam hukum perdata material? Masa hukum perdata formil dimasukkan kepada material, padahal perbedaannya sangat mencolok antara hukum perdata material dengan hukum perdata formil. Tapi ada alasan yang dibuat oleh pembuat perundang-undangan, yaitu oleh Paul Salton. Beralasan
bahwa ada hukum material yang pokok dan hukum material yang tidak pokok. Material yang pokok inilah yang dimasukkan di dalam hukum perdata material, sedangkan material yang tidak pokok diatur dalam hukum acara perdata. Ya, memang berbicara hukum pasti tidak akan terlepas dengan filsafat hukum. Apa maksudnya? Sebenarnya yang dikatakan sebagai kebenaran itu nisbi. Karena apa? Orang mengatakan suatu baik itu tergantung dari apa yang ia lihat atau apa yang ia rasakan. Apa yang ia lihat atau apa yang ia rasakan. Karenanya di sini orang bisa melihatnya dari pelbagai aspek, sehingga yang dikatakan kebenaran yang mutlak itu adanya di alam gaib sana. Tapi kalau masih di dunia pasti akan terjadi. Karenanya kalau kita perhatikan di dalam setiap ancaman hukuman, tidak langsung diancam hukuman sekian tahun, sekian juta, tidak ada. Diatur dengan setinggi-tingginya. Tidak boleh melewati batas tertentu, setinggi-tingginya. Inilah BW. Isi dari perdata materi yang kedua adalah WVK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di dalam buku 2 ini, setelah kita ketahui bersama, sebenarnya buku 2 WVK ini yang dibuat oleh Theodorus Nicolai adalah merupakan gabungan dari ordonansi de commerce dengan ordonansi de la marine. Ordonansi de commerce, makanya di sini judul pada buku 1 WVK adalah tentang dagang pada umumnya. Ordonansi de commerce. Sehingga di dalam sistematika WVK adalah tentang dagang pada umumnya. Apa yang diatur di dalam buku 1 BW ini, buku WVK ini, pertama adalah pemegang buku. Bukan berarti bahwa buku itu dipegang-pegang terus, itu enggak. Adalah tenaga pembuat neraca. Neraca berisi tentang untung rugi. Nah, bagaimana tidak menjalankan usaha ini mengalami kerugian atau keuntungan? Inilah yang dicantumkan dalam pemegang buku. Yang kedua diatur masih dalam buku 1 itu tentang NV. Inilah menjadi perseroan terbatas. Tentang CV, Commanditaire Vennootschap, ataupun juga tentang firma. Inilah yang diatur pada buku 1. Isi yang lainnya adalah tentang maklar. Maklar yaitu seorang pedagang pedagang perantara yang diangkat dan disumpah oleh pihak yang wajib, yang bertindak untuk dan atas nama orang lain. Maklar. Kayak ya kalau di masyarakat umum calo ya. Tapi peran calo memang penting, karena inilah nanti yang dapat menghubungkan antara calon penjual dengan calon pembeli, sehingga melalui perantara pihak ketiga inilah akan dapat dipertemukan
adanya seseorang yang mencari sesuatu benda segera dapat ditemukan. Selain dari apa yang disebut dengan maklar, adalah komisioner. Komisioner ini juga sebenarnya adalah pedagang perantara, bertindak untuk atas namanya sendiri tapi untuk kepentingan orang lain. Jadi ini hampir tipis bedanya ya. Nanti akan Anda temukan istilah-istilah ini di dalam hukum dagang 1. Ini erat kaitannya dengan pembahasan mengenai WVK. Di samping mengenai komisioner juga diatur di dalam bukunya tentang ekspeditur, ekspedisi. Karena bagaimana pengangkutan laut, pengangkutan darat inilah awalnya diatur di dalam buku 1. Sedangkan pada buku 2 WVK ini kan sebetulnya dipetik dari Ordonansi de la Marine. Artinya adalah diambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di laut. Sehingga apa? Sehingga judul menjadi buku 2 WVK ini adalah hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. Karena yang diatur adalah hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran, maka kalau kita perhatikan isinya di dalam buku 2 tersebut, pertama adalah mengenai kapal laut. Jadi memang telah jauh lebih dulu diatur mengenai pengangkutan di laut. Jadi kalau tahapan-tahapannya pengangkutan ini melalui darat, termasuk sungai, danau, kemudian pengangkutan di laut, dan selanjutnya adalah pengangkutan udara. Jadi kapal laut tidak lepas dengan perangkat ada di dalamnya, yaitu nahoda, supir kapal. Sejauh mana tanggung jawab dari si supir kapal ini, inilah diatur di dalam buku 2 WV tersebut. Dan yang ketiga juga ABK, anak buah kapal. Karena kerja di laut itu berbeda dengan kerja di darat, sehingga perlu diatur tersendiri. Hal lain yang diatur dalamnya adalah tentang penumpang. Nah, penumpang inilah yang dibedakan dengan barang. Jangan sampai kapal barang diisi penumpang, ya nggak boleh, karena telah diatur secara tersendiri. Karena di laut juga sering banyaknya terjadinya bahaya, sehingga dituangkan di dalamnya mengenai kerugian bahaya di laut. Bagaimana kalau tiba-tiba air pasang kaitannya dengan barang yang dibawanya? Bagaimana kalau tiba-tiba air laut itu surut sehingga sering terjadi kecelakaan-kecelakaan di laut? Apalagi juga tidak jarang kapal-kapal ini numbur karang. Oleh karena itulah telah diatur di dalam buku 2 ini. Untuk itu, maka tidak terlepas kedudukan asuransi yang demikian penting. Sehingga ini pertanggungan ini nanti akan dibebankan kepada pihak asuransi sebagai pihak ketiga. Dan memang menyelenggarakan asuransi bisa untung atau rugi, karena kalau kasus ini tidak terjadi, ya menerima keuntungan. Tapi kalau begitu terjadi suatu kecelakaan, harus mengganti-ganti kerugian yang besarannya telah ditetapkan. Itulah asuransi. Dan dalam kaitannya pengangkutan melalui laut,
dikenal juga diatur pada buku 2 ini mengenai charter kapal, sehingga yang pemilik barang taunya beres. Inilah nanti akan saudara perdalam lagi dalam mata kuliah Hukum Dagang 1. Perdata material yang ketiga adalah hukum tentang kepalitan yang judulnya Faillissement verordening. Faillissement verordening. Kalau terjemahan dari Faillissement verordening oleh Profesor Remy Sahdaini, ini adalah sebenarnya peraturan-peraturan tentang kepalitan, bukan undang-undang kepalitan. Suatu kepalitan sebagai undang-undang maka harus diatur di dalam statblad. Diatur dengan statblad ini dimaksudkan maka semua orang dianggap telah mengetahuinya. Nemo ius ignorare consetar. Nemo ius ignorare consetar. Dengan telah dimuatnya suatu ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan ini, maka semua orang dianggap telah mengetahuinya. Sekalipun di dalam hukum perdata material ini terdapat undang-undang yang mengatur tentang Faillissement verordening, tapi oleh bangsa Indonesia tidak cukup populer. Kenapa tidak populer? Tidak populernya ini karena faillissement ini pada umumnya diberlakukan bagi kaum pedagang. Padahal bangsa Indonesia sebagian besar, menurut catatan dari Profesor Budi Harsono, kan 75% masyarakat petani. Sehingga Faillissement verordening ini tidak populer. Kalaulah juga suatu ketika terjadi sengketa, prosesnya sulit dan berbelit-belit. Sulit dan berbelit-belitnya ini dikarenakan ahli mengenai kepalitan pada waktu itu belum banyak. Lain dengan keadaan sekarang ya. Sekarang baguslah banyak perkembangannya. Karena prosesnya sulit dan berbelit-belit, sehingga akibatnya memakan waktu lama. Karena memakan waktu lama, biaya menjadi tinggi. Dengan biaya yang tinggi semuanya ini sehingga menjadi tidak populer. Bukan bersyukur ya, bertepatan pada tahun 97 terjadi gejolak krisis yang multidimensional. Krisis dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial. Pada waktu itu ditandai turunnya atau lengsernya Presiden Soeharto, diganti oleh wakilnya yaitu Profesor Habibie. Dalam keadaan yang carut marut ini, bagaimana bisa mensejahterakan bangsa Indonesia? Yang nggak ada cara lain, utang ke berbagai keuangan dunia tidak percaya. Dan yang percaya hanyalah lembaga IMF. Setelah IMF melihat hukum di Indonesia, menjanjikan akan saya berikan utang, tapi harus dirubah undang-undang tentang kepalitannya. Setelah itu kan ada intervensi asing terhadap hukum kita ya. Tapi apa boleh buat, kita butuh duit.
Oleh karenanya dirubahlah dari ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Punishment Fair Ordering dan dikeluarkanlah Perpu nomor 1 tahun 98 yang judulnya adalah perubahan terhadap Punishment Fair Ordering pada tanggal 22 April 98. Bertepatan dengan perubahan-perubahan ini ternyata mulai membaik. Semakin membaiknya perekonomian di Indonesia, DPR menyetujui Perpu ini menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 98 tentang Undang-Undang Kepailitan. Ternyata hal ini berkembang dengan baik, namun dalam pelaksanaannya perlu adanya penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 498 tentang Undang-Undang Kepailitan yang perubahannya diatur dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 yang judulnya adalah Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sampai sekarang masih berlaku. Inilah mengenai hukum perdata material. Karena di samping ada hukum perdata material juga ada hukum perdata formil. Istilah hukum perdata formil adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata. Apa yang disebut dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum perdata material. Saya ulangi, yang disebut dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum perdata material. Sehingga kalau saya tanyakan misalnya dalam UTS nanti, apa hubungannya hukum perdata material dengan hukum perdata formil, adalah apabila terjadi pelanggaran dalam hukum perdata material, cara mempertahankannya adalah melalui hukum acara perdata. Jadi jangan sampai mempertahankannya itu kayak kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Si ibu yang ternyata kalah di dalam berperkara, si ibu ini berdiri, copot sepatunya, lemparkan ke sang hakim. Ini bukan menyelesaikan masalah, malah timbul masalah baru. Di dalam menjalankan hukum acara perdata, asas yang harus kita pegang, yang dijadikan dasar dalam pelaksanaannya, pertama ada sukarela. Maksudnya sukarela, terjadinya suatu perkara adalah sangat tergantung pada pihak yang dirugikan. Yang kedua, sederhana. Sederhana artinya di dalam mengajukan tuntutan ini gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Di samping mudah dipahami, sederhana, juga biaya murah. Ya, ukuran murah relatif ya. Ini dapat terjangkau atau sulit untuk menjangkaunya.
cepat. Artinya cepat ini adalah supaya di dalam pelaksana ini jangan bertele-tele memakan waktu lama. Yang ketiga, azas terbuka. Jadi kalau sebelum dibukanya persidangan, hakim harus terlebih dulu menyatakan sidang terbuka untuk umum. Tetapi harus Anda pahami, untuk perbuatan perkara tertentu, bisa perceraian dan sebagainya, atau juga peradilan anak, sidangnya tertutup. Itu juga harus dinyatakan, sidang dinyatakan tertutup. Berarti umum tidak boleh masuk. Dinyatakan terbuka. Yang keempat, hakim tidak boleh berpihak. Inilah dengan simbol timbangan, hakim harus memberikan kesempatan yang sama terhadap para pihak yang berperkara. Yang keenam, hakim harus aktif. Jadi kalau ternyata apabila di dalam mencari keadilan pihak penggugat ini tidak dapat menulis dengan huruf Latin, ya dari pihak pengadilan harus membantu kepada mereka di dalam pembuatan penuangan surat gugatan ini, karena surat gugatan ini harus tertulis. Yang ketujuh, bahwa hakim harus berusaha sejauh mungkin agar dapat diselesaikan secara perdamaian. Dengan perdamaian ini, maka para pihak ini win-win solution. Tidak ada yang dirugikan, tapi diusahakan sebanyak untung. Di asasnya, apa dijadikan dasarnya di dalam perkara ini? Sampai sekarang di Indonesia terdapat dualisme dalam hukum acara perdata. Yang pertama, hukum acara perdata yang diatur dalam Statblad 1941 nomor 44, Statblad 1941 nomor 44, yang judulnya adalah Hersien Inlandsreglement. Hersien Inlandsreglement artinya hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura. Dan yang kedua, Reglement Buitengewesten. Inilah yang dimuat di dalam 1927 nomor 227. Hukum acara perdata ini yang diberlakukan untuk daerah seberang atau luar Jawa dan Madura. Dan selanjutnya, karena nanti ada hukum acara perdata secara khusus, sehingga sini bagaimana mengenai gugatan-gugatan. Maka harus diawali, pertama adalah kompetensi peradilan. Kompetensi artinya adalah kewenangan lembaga peradilan untuk menerima, memeriksa, dan memutus. Kompetensi. Kompetensi ada dua hal, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Artinya kompetensi absolut adalah kewenangan lembaga peradilan untuk menerima, memeriksa, memutus yang didasarkan pada pokok perkara. Jadi bagi mereka yang beragama Islam, kompetensinya adalah kepada pengadilan agama. Sedangkan
bagi yang sifatnya umum dia kompetensi relatif, artinya kewenangan lembaga peradilan untuk menerima, memeriksa, memutus yang didasarkan pada kekuasaan wilayah peradilan. Waktu juga yang membatasi kita, sehingga untuk hukum perdata formil tinggal sedikit. Kami teruskan pada pertemuan yang akan datang. Selamat malam.